Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Wa Anime. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, agar kalian bisa mengikuti alur baru, dan seperti biasa gunakan headset biar lebih jernih dan jelas suaranya. Dan Wa Anime tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Episode sebelumnya kita telah melihat hal yang tidak terduga, di mana ternyata Sarada mengeluarkan api Amaterasu ke arah kode yang akan menyerang Boruto dengan tangan berbentuk badak bercula. Alhasil Boruto selamat dari serangan tersebut, dan Boruto pun mengatakan, "Sarada, sejak kapan kau bisa mengeluarkan api hitam Amaterasu?" Sarada pun menjawab, "Ini cerita yang panjang, tapi aku akan mengatakannya dengan sesingkat-singkatnya, dimana ketika Boruto masih bertarung dengan kode dan Hidari bersiap menggunakan hujan petir yang sangat besar dan memunculkan naga petir yang ukurannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Orochimaru pun menggunakan Goju Rasamon untuk menghalangi naga itu menyerang mereka, sekaligus dilapisi dinding tanah oleh Kashinkoji. Mereka berdua berniat untuk melindungi Sarada. Kemudian Sarada menggunakan Susanoo yang belum sempurna untuk menjadi tameng berakhir. Terakhir ketika naga petir itu menyerang, mereka bertiga bertahan dengan menggunakan dinding Rashomon yang dilapisi elemen tanah pun hancur, dan Orochimaru Kashinkoji menyuruh Sarada menghindari saja. Dan ketika naga petir itu sudah di dekat mata Sarada, tiba-tiba bisa menggunakan api Amaterasu. Dengan begitu Sarada bisa menyelimuti dirinya dan mereka berdua dengan Amaterasu agar petir yang menyambar dari naga itu padam, namun tidak sepenuhnya menutupi mereka bertiga, dan terjadilah ledakan yang sangat besar di mana Kashinkoji dan Orochimaru terkena serangannya, namun tidak separah yang kita duga. Itulah kenapa aku bisa mengeluarkan api hitam Amaterasu, kata Sarada kepada Boruto. Di sini Boruto pun menjawab, "Kau memang hebat, Sarada, tapi syukurlah jika kau sudah bisa membangkitkan beberapa kekuatan dari Mangekyo Sharinganmu, Sarada." Dan Hidari pun mengatakan, "Tidak kusangka kau selamat dari serangan hujan petirku, Uchiha Sarada. Aku bisa melanjutkan pertarungan denganmu. Kode, aku akan bertarung dengan Uchiha Sarada. Kau urus saja pertarunganmu dengan Otsutsuki Boruto." Tapi di sini tiba-tiba Boruto mengeluarkan cakra biru yang sangat meluap-luap dan mengatakan, "Kalian tidak usah repot-repot, kami akan menghadapi kalian berdua." Di sini Boruto pun mengatakan kepada Sarada, "Sarada, pegang tanganku." Di sini Sarada pun sedikit agak malu dan mengatakan, "Apa? Kenapa aku harus pegang tanganmu?" ucap Sarada. Boruto pun tanpa pikir panjang memegang tangan Sarada, dan terjadilah cakra biru Boruto menyelimuti tubuh Sarada. "Apa ini, Boruto?" kata Sarada. Boruto pun menjelaskan, "Tenang saja, aku menyelimuti tubuhmu bukan berarti tubuhmu sebagai tameng, tapi ini untuk mengetahui reaksi yang akan kau perbuat, dan dengan ini aku bisa melihat apa yang kau lihat. Terlebih dahulu lagi aku tidak perlu bersusah payah menggunakan Hiraishin no Jutsu dengan mengebalkan tanganku, jadi bersiaplah, kita akan menyerang mereka tanpa ampun." Sarada pun mengerti dan mengatakan, "Baiklah Boruto, ayo saatnya kita memimpin jalannya pertarungan ini. Apalagi kita harus bisa mengalahkan Kode dan Hidari. Bersiaplah Sarada, aku akan melemparmu ke arah Kode." Boruto pun dengan memegang tangan Sarada melemparkan ke arah Kode dengan cepat dan akan menyerang Kode dengan tinjunya dengan serangan Sarada, tapi ternyata Sarada menghilang dan berpindah tempat di depan Hidari. Hidari pun terkena tinju Sarada dan terpental, tapi Sarada sudah menyiapkan tali untuk mengikat Hidari, dan Boruto ada di belakang Kode dan menyerangnya. Kode pun sangat terkejut dan terpental ke arah Hidari yang ditarik oleh Sarada. Sedangkan Kode terpental menuju ke arah Boruto. Jadi Boruto ada di tengah-tengah Kode, dan Hidari pun menggunakan Jutsu Hakeha Senki untuk menyerang Kode dan Hidari sekaligus yang terpental ke arah. Saat menggunakan teknik ini, Boruto akan menyerang musuh dalam jarak yang dekat dengan kekuatan sekaligus kecepatan penuh.
Nah, di sini pertama-tama Boruto perlu memancarkan cakra melalui telapak tangannya. Setelah itu dia akan menyerang musuh dengan telapak tangannya tersebut hingga lawannya terpental ke arah belakang. Mereka berdua pun terluka dan terpental jauh atas serangan yang dilakukan oleh Boruto dan Sarada. Dengan cepat memanfaatkan tersebut dan menyerang Hidari dengan menggunakan teknik taijutsu, Sarada menendang lawannya tinggi ke udara. Setelah itu dia akan mengikuti lawannya dan menahannya agar tidak melarikan diri sendiri. Kemudian Sarada menarik tali yang masih terpasang di tubuh Hidari dan mengikatnya bersama kode. Dengan keduanya sudah diikat oleh Sarada, lalu dia memutar tubuhnya ke arah bawah bersama lawannya. Dengan putaran teknik ini sangat cepat dan daya serangnya sangat mengerikan. Kemudian Sarada akan melepaskan diri sebelum lawan membenturkan ke tanah dan mencari titik aman. Nah, setelah menggunakan teknik ini, Sarada pun kembali ke tempat Boruto dan mengatakan bagaimana serangan ini. Dan bagaimana Boruto pun berpikir harusnya mereka akan terluka. Boruto pun menjawabnya, tenang saja, untuk sementara waktu mereka takkan bisa menyerang kita karena aku sudah mengincar titik cakranya agar mereka tidak bisa mengeluarkan jutsunya. Jadi jika mereka akan menyerang, mereka akan hanya melawan kita saja. Kita melawannya harus menggunakan dengan taijutsu saja. Setelah mereka berdua jatuh dan dari serangan Sarada, akhirnya setelah debu pertarungan memudar, kita telah melihat Kode dan Hidari jatuh tidak berdaya. Karena titik cakra mereka telah diserang oleh Boruto, mereka pun nampak susah untuk berdiri. Hidari pun mengatakan, apa yang terjadi dengan tubuhku? Kenapa terasa berat dan cakraku menjadi tidak stabil? Di sini Kode pun memberikan dan menjawab pertanyaan dari Hidari. Ini adalah perbuatan dari Uzumaki Boruto atau Otsutsuki Boruto. Dia pasti telah menyerang titik cakra kita. Beruntung kita tidak diserang oleh teknik andalannya, yaitu Rasengan Uzuhiko. Jika kau dan aku terkena, maka kita akan kesakitan selamanya kecuali Boruto yang melepaskannya. Efek tersebut jadi kita masih beruntung telah kuselamatkan dari serangannya ketika aku baru tiba di sini. Boruto pun mengatakan, apa kalian sudah selesai membahasnya? Sekarang aku akan memanggil sesuatu untuk kalian. Di sini Boruto pun memanggil Uchoseno Katon. Dia memanggil api dari gunung Myoboku yang mengelilinginya. Mereka berdua, api ini seperti saat Kashin Koji melawan Isshiki. Hidari pun mencoba menyerap api itu, tapi dia tidak bisa alias gagal total. Dan Hidari mengatakan, kita harus menerobos api ini, jika tidak kita akan dilahap oleh api ini. Kemudian mereka berdua pun maju berlari menerobos api yang dibuat oleh Boruto, dan mereka tampak terkejut karena ketika mereka berdua keluar dari api itu, mereka sudah ada di dimensi yang berbeda. Kode pun sangat terkejut. Apa? Siapa? Ucap Kode. Otsutsuki itu pun mengatakan, hei Karma Putih yang gagal, apa kau tidak ingat aku? Kode pun tercengang dan mengatakan, apa? Siapa kau? Otsutsuki Momoshiki kah? Momoshiki pun menjawab, ya benar, kalian sekarang berada dalam tempatku. Kalian takkan bisa keluar dari sini, ucap Otsutsuki Momoshiki.